Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Ketika seorang guru kimia sekolah menengah bergaji rendah didiagnosis menderita kanker paru-paru terminal, dia meninggalkan pekerjaan keduanya di tempat cuci mobil dan bergabung dengan seorang mantan siswa untuk memasak dan menjual sabu untuk mendapatkan keuntungan. Anda tahu bisnisnya, dan saya tahu kemistrinya, katanya kepada mantan muridnya dan calon kolaboratornya, yang kemudian memanggilnya seniman sialan, setelah mencicipi bat pertama yang dimasak di lab obat keliling mereka. Dia memberikan sampel tersebut kepada sepupu pengedar narkoba siswa yang baru ditangkap. Mitra pengedar narkoba dibebaskan dengan jaminan dan video ini disponsori oleh QD, platform terbesar di Asia untuk mempertemukan siswa dan tutor. Daftar di QD sekarang. Yakin bahwa siswa tersebut telah mengadukannya, merencanakan kesalahan ganda. Ketika pertemuan dengan keempatnya gagal di padang pasir, dia pingsan, dan pria itu ditahan di bawah todongan senjata dan meyakinkan mereka bahwa jika mereka menyelamatkan nyawanya, dia akan menunjukkan kepada mereka proses memasaknya. Tanpa diduga, Way Out menyebabkan ledakan kimia, membunuh satu dan meninggalkan yang lain berjuang untuk hidup. Sepupunya berhasil melarikan diri, hanya untuk ditangkap kembali dan dirantai ke tiang di ruang bawah tanah muridnya oleh pria tersebut. Mereka kemudian melempar koin untuk melihat siapa yang akan melarutkan mayat dalam asam dan siapa yang akan membunuh yang lain. Sementara itu, istri pria tersebut menyelidiki kontak telepon mencurigakan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian, ketika dia bertanya tentang penelepon, dia memberitahu dia bahwa muridnya adalah pengedar ganja. Di bagian lain kota, siswa tersebut melarikan diri dari rumahnya setelah dihukum karena mengungkapkan informasi pribadi kepada pria tersebut. Pria itu mengklaim bahwa mereka memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi dia tidak setuju, mengklaim bahwa melempar koin itu suci. Pekerjaan Anda menunggu Anda di ruang bawah tanah. Percakapan yang menyentuh hati dengannya membuat narapidana yakin bahwa dia akan menyelamatkannya, tetapi ketika dia mengetahui bahwa narapidana berencana untuk membunuhnya, dia mencekiknya sampai mati. Dia kembali ke rumah setelah membuang mayatnya dan akhirnya mengakui kepada istrinya bahwa dia menderita kanker. Selama pesta ulang tahun di rumahnya yang mewah, seorang mantan rekan pemenang hadiah Nobel menawarinya pekerjaan, menyatakan bahwa bisnisnya menyediakan asuransi kesehatan yang sangat baik. Dia menolak tawaran itu, kemudian menuduh istrinya menjebak teman mereka. Dia mencoba membuat amfetamin tetapi tidak memenuhi standarnya. Dia memberitahu semua orang di keluarga Powell tentang kankernya, yang tersisa adalah bagaimana saya memilih untuk mendekat, dan dia memilih untuk tidak menjalani kemoterapi. Tapi keesokan paginya, dia bilang dia akan berobat dan temannya akan membantunya. Siswa tersebut berhasil melakukan wawancara dengan distributor pengganti. Dia menikmati amfetamin pria itu tetapi menolak untuk membayarnya di muka, memukuli siswa tersebut dan mencuri sabu. Dia kembali menghadap ke bawah, menyamar sebagai Heisenberg, menipunya dengan apa yang tampak seperti sabu tetapi sebenarnya adalah merkuri yang dikeraskan, yang dia gunakan untuk menghancurkan kantor distributor dan mereka membuat kesepakatan untuk lebih banyak sabu. Ketika siswa mengetahui bahwa pria itu berbisnis dengan mereka, dia sangat marah. Segalanya menjadi lebih tegang ketika dia gagal membawa pesanan sabu tepat waktu. Dia membujuknya untuk memberikan pinjaman, meski dengan tingkat bunga yang tinggi, agar dia dan Jesse bisa mendapatkan bekal yang diperlukan. Mereka melakukan pencurian dan memasak di ruang bawah tanah siswa. Di tempat barang rongsokan mobil, dia mengirimkan sabu baru ke distributor, yang sangat gembira dengan hasilnya. Ketika salah satu antek laki-lakinya berani berbicara untuknya, dia dengan kejam memukuli pria itu. Mereka terlihat shock. Selesai, dia tertawa dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menemuinya minggu depan. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.